Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Putranta Sitepu, Kasubit Akuntansi dan Pelaporan pada bidang akuntansi BKAD Provinsi Kepulauan Riau. Izinkan pada hari ini saya menyampaikan tentang analisis perubahan menggunakan model Berkeley Twin, yang mana ini merupakan salah satu kerangka kerja untuk perubahan organisasi dengan cara menyelami kerangka perubahan organisasi melalui model Berkeley Twin. Model Berkeley Twin adalah alat yang dirancang untuk menganalisis dan memahami dinamika perubahan serta kinerja dalam organisasi dengan mengidentifikasi 12 faktor yang mempengaruhi perubahan. Model ini membantu manajer dan merencanakan dan melaksanakan proses transformasi yang efektif. Pengembang model ini adalah hasil karya dua konsultan perubahan organisasi terkenal, yaitu Warner Burg dan George Litwin, yang dikembangkan pada tahun 1960. Mereka berfokus pada pemahaman mendalam tentang dinamika perubahan dalam organisasi. Mereka mengidentifikasi 3 tingkat perubahan yang terjadi dalam organisasi yang terdiri dari level individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana setiap tingkat saling mempengaruhi dalam proses perubahan. Model ini juga menjelaskan 12 penggerak perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Penggerak ini dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan dan kompleksitas untuk memberikan panduan dalam manajemen perubahan. Deskripsi kerangka kerja model Berkeley Twin ini adalah dengan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan menganalisis perubahan serta kinerja dalam organisasi. Model ini mengidentifikasi 12 faktor yang berpengaruh yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu faktor eksternal yang mencakup lingkungan pasar, legislatif, dan persaingan. Serta ada faktor internal yang meliputi misi, strategi, kepemimpinan, budaya, struktur, dan praktek manajemen. Interaksi dinamis antara faktor-faktor ini berperan penting dalam proses perubahan organisasi. Adapun tingkat perubahan, ada 3 tingkat perubahan. Yang pertama adalah tingkat lingkungan, tingkat organisasi, dan tingkat individu. Masing-masing tingkat ini memiliki peran dalam memahami dinamika. Dan juga ada 12 faktor perubahan seperti yang saya sampaikan tadi, namun bisa dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu faktor keras seperti struktur organisasi dan sistem, serta faktor lunak seperti kepemimpinan dan budaya. Setiap faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, ada ciri khas model Berkeley Twin ini. Ciri khasnya itu mencakup pendekatan yang komprehensif dan analisis kausal. Ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana berbagai elemen dalam organisasi saling berhubungan. Dengan memetakan hubungan sebab akibat, pemimpin dapat memprediksi dampak dari perubahan dalam satu area terhadap area lainnya, sehingga membantu dalam proses manajemen perubahan yang lebih efektif. Situasi yang cocok untuk ini adalah seperti transformasi skala besar-besaran. Yang kedua, apabila pada perusahaan yang merger dan akuisisi. Dan juga yang ketiga, dalam lingkungan perubahan eksternal. Terjadi perubahan lingkungan yang signifikan dalam lingkungan eksternal, seperti perubahan regulasi, teknologi baru, perang, persaingan, dan perang dagang, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah praktis ini kerangka kerja yang sistematis untuk memahami perubahan organisasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menilai lingkungan eksternal. Lakukan identifikasi faktor eksternal seperti tren pasar, perubahan peraturan, dan tekanan persaingan yang mempengaruhi organisasi. Yang kedua, analisis implikasinya, karena bisa berdampak pada faktor eksternal seperti misi, strategi, dan kinerja organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Langkah kedua, serta bisa juga memperjelas misi, mengembangkan strategi. Yang ketiga, evaluasi kepemimpinan dan budaya organisasi. Dengan cara evaluasi kepemimpinan, apakah efektif? Analisis budaya organisasi, apakah mencerminkan norma, nilai, dan keyakinan yang ada? Identifikasi aspek budaya, seperti apakah budaya yang mendukung atau menghambat perubahan akan membantu dalam merancang strategi. Selanjutnya, langkah keempat, periksa struktur dan praktik manajemen. Tinjauan mendalam terhadap struktur organisasi dan metode manajerial yang ada untuk memastikan keselarasan dengan strategi perusahaan. Tinjau ulang struktur organisasi, apakah masih memungkinkan atau masih cocok.
Evaluasi praktek manajemen, menilai metode dan teknik yang diterapkan oleh manajerial untuk mencapai tujuan, implementasi perubahan struktural dan manajemen. Selanjutnya tinjauan organisasi yang saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya adapun langkah selanjutnya itu adalah langkah kelima, optimalisasi sistem iklim seperti analisis sistem organisasi, meningkatkan iklim unit kerja, dan juga merampingkan sistem dan membina iklim positif. Langkah keenam, menyelaraskan persyaratan tugas dan keterampilan individu, identifikasi persyaratan tugas yang ada, mengembangkan pengembangan keterampilan karyawan, keselarasan keterampilan yang memadai dan keberlanjutan, memahami kebutuhan individu. Langkah ke-8, motivasi karyawan, identifikasi faktor motivasi, strategi motivasi, dan juga pemantauan strategi. Langkah ke-9, mengukur kinerja individu organisasi, menetapkan metrik kinerja. Langkah 1, tetapkan metrik kinerja yang jelas dan untuk kinerja individu dan organisasi. Langkah kedua, lakukan evaluasi kinerja serta secara berkala berdasarkan metrik yang telah ditetapkan. Langkah ketiga, terapkan inisiatif perbaikan berkelanjutan untuk mempertahankan kinerja yang tinggi. Kesimpulan dan rekomendasi penerapan model Burke-Letwin ini adalah menunjukkan pentingnya memahami interaksi antar berbagai faktor dalam perubahan organisasi. Model ini membantu dan mendiagnosis penyebab perubahan serta merumuskan strategi yang sesuai untuk keberhasilan implementasi lebih lanjut. Penting bagi organisasi untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi, menjaga komunikasi yang efektif serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga keilmuan ini dapat memberikan kita pemahaman yang baik dalam melakukan perubahan dengan model Burke-Letwin. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.